Pada masa ketika mempertanyakan otoritas adalah sebuah kejahatan, ketika sekadar berpikir berbeda bisa berakhir dengan kematian. Seorang pria menentang batas pemahaman manusia. Ia percaya bahwa alam semesta itu tak terbatas, bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu, dan bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam pencarian pengetahuan. Namanya adalah Giordano Bruno. Seorang yang berani menantang para pemikir terbesar di zamannya, berdiri tanpa gentar di hadapan raja, cendekiawan, dan para inkuisitor. Gagasannya begitu radikal, begitu jauh melampaui zamannya, sehingga ia menghadapi nasib yang mengerikan, dibakar hidup-hidup oleh inkuisisi. Namun kematiannya bukanlah akhir. Visi yang ia wariskan tentang alam semesta yang tak berbatas, penuh kehidupan, tidak terikat oleh dogma, tetapi oleh hukum-hukum universal, akan tetap hidup. Ini adalah kisah seorang manusia yang memilih menghadapi api daripada mengkhianati kebenaran. Awal perjalanan Giordano Bruno lahir dengan nama Filippo Bruno pada tahun 1948 di kota kecil Nola, Italia, sebuah tanah berbukit vulkanik. Tempat di mana bumi sendiri seolah berbisik tentang rahasia perubahan dan transformasi. Sejak kecil, Bruno berbeda. Ia tidak puas dengan penjelasan yang diwariskan kepadanya. Bintang-bintang di langit, misteri keberadaan, ia ingin memahami semuanya. Pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan biara Dominikan di Napoli, mengambil nama Giordano untuk menghormati seorang mentor spiritualnya. Disinilah ia mendapatkan akses ke salah satu perpustakaan terbesar di Eropa yang dipenuhi teks-teks teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Bruno melahap setiap halaman, tetapi ia bukan murid biasa. Ketika yang lain menghafal, ia mempertanyakan. Ketika yang lain menaati, ia menantang. Ia menolak gagasan bahwa alam semesta itu terbatas, dikelilingi oleh bola kristal, sebagaimana yang diajarkan oleh Aristoteles dan doktrin gereja. Sebaliknya, ia percaya bahwa penciptaan haruslah tak berbatas, karena bagaimana mungkin Tuhan yang tak terbatas menciptakan sesuatu yang terbatas? Semakin dalam ia belajar, semakin berbahaya pemikirannya. Ia mempelajari karya-karya terlarang seperti tulisan Erasmus dari Rotterdam dan Nicholas of Cusa, menyerap gagasan-gagasan yang telah lama berusaha ditekan oleh gereja. Ia menyatakan bahwa Tuhan bukanlah penguasa yang jauh, melainkan kekuatan yang ada dalam setiap jalinan eksistensi. Pandangannya mulai menyebarkan bisikan di antara para cendekiawan. Bruno tidak sekadar mengulangi doktrin, ia membedah, membangun ulang, dan memperluasnya. Dalam dunia di mana mempertanyakan hal yang salah bisa berujung pada kematian, ia menjadi ancaman. Tuduhan bid'ah mulai mengarah padanya, menyangkal Tritunggal Kudus, menolak penyembahan terhadap para santo, dan menentang tradisi suci. Dinding-dinding biara mulai menjeratnya. Dihadapkan pada pilihan antara tunduk atau melarikan diri, Bruno membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia melarikan diri, meninggalkan biara dan masa lalunya. Ia melangkah ke dunia yang akan memuliakan kejeniusannya atau menghancurkannya. Namun perjalanannya baru saja dimulai. Melawan dunia dengan pemikiran. Ketika Giordano Bruno melarikan diri dari biara Dominikan, ia tidak hanya meninggalkan tempat tinggalnya, ia meninggalkan kepastian, keamanan, dan kehidupan yang dikenalnya. Selama 16 tahun berikutnya, ia mengembara melintasi Eropa, berpindah dari satu kota ke kota lain, tak pernah tinggal terlalu lama di satu tempat. Pemikirannya membuatnya dikagumi sekaligus ditakuti, memberinya teman di kalangan intelektual, sekaligus musuh di antara mereka yang berkuasa. Di Jenewa, ia berharap menemukan perlindungan di antara para reformis Calvinis, berpikir bahwa gereja yang baru akan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Namun, yang ia temukan adalah doktrin yang sama kaku dengan yang ia tinggalkan.
Di Paris, ia menarik perhatian Raja Henry III yang terpesona oleh pidato-pidatonya yang brilian dan pemikirannya yang revolusioner. Raja memberinya posisi sebagai profesor filsafat, memberinya ruang untuk menulis dan menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk tertulis. Disinilah Bruno mulai mengartikulasikan pemikirannya yang paling berani, menyatakan bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan manusia. Namun di Inggris, pemikirannya mencapai bentuk paling berbahaya. Bruno tiba di London pada tahun 1543, langsung terlibat dalam debat-debat sengit. Ia tidak hanya mendukung model heliosentris Copernicus, ia melangkah lebih jauh. Bagi Bruno, matahari bukanlah pusat alam semesta. Ia hanyalah salah satu dari banyak bintang, masing-masing dikelilingi oleh planet-planetnya sendiri, mungkin bahkan dihuni oleh kehidupan lain. Dalam karyanya, Dell'infinito universo e mondi, tentang alam semesta yang tak terbatas dan dunia-dunia, Giordano Bruno menghancurkan sisa-sisa terakhir pemikiran abad pertengahan. Alam semesta bukan sekadar luas, ia tak terbatas. Bintang-bintang bukanlah hiasan surgawi, melainkan matahari-matahari yang jauh. Dan bumi, ia tidak unik. Ada dunia-dunia lain, tak terhitung jumlahnya. Mungkin penuh dengan kehidupan. Pemikirannya dianggap sesat, revolusioner, mustahil diterima oleh ilmuwan maupun teolog pada masanya. Namun, Bruno bukan sekadar seorang astronom. Filosofinya melampaui sains. Ia bersifat mistis, spiritual, dan sangat pribadi. Baginya, Tuhan bukanlah penguasa yang jauh, duduk di atas penciptaan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Alam semesta itu sendiri adalah ekspresi dari yang ilahi. Keyakinan ini membuatnya berbeda dari para pemikir lain pada zamannya. Bahkan Galileo, yang kelak akan menghadapi persidangannya sendiri melawan inkuisisi, tidak berani menerima gagasan Bruno tentang alam semesta yang tak berujung. Tapi Bruno, ia tak mengenal takut. Ia menyerang dogma agama. Ia mengecam ketaatan buta. Ia memperjuangkan hak setiap individu untuk mencari kebenaran tanpa batasan. Dan karena itu, ia diburu. Seiring reputasinya tumbuh, begitu pula bahaya yang mengikutinya. Sifatnya yang keras kepala menjauhkan sekutu-sekutunya dan menarik perhatian musuh-musuh yang lebih berbahaya. Gagasannya telah menyebar ke seluruh Eropa. Tapi bersamaan dengan itu, nasibnya pun telah ditentukan. Tahun 1592, Bruno dipancing kembali ke Italia. Ia dijanjikan keselamatan. Diberi harapan akan debat yang adil, kesempatan untuk mempertahankan pemikirannya. Tapi janji itu adalah perangkap. Setibanya di Venesia, ia ditangkap oleh inkuisisi. Persidangannya telah dimulai. Namun Bruno tidak akan goyah. Bahkan dalam belenggu, bahkan ketika ia tahu apa yang menunggunya, ia menolak untuk menarik kembali kata-katanya. Karena bagi Bruno, kebenaran lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Tahun 1588 menandai awal dari pertempuran terakhir Giordano Bruno. Bukan dengan pedang atau kata-kata, tetapi dengan tekanan dogma yang berusaha menghancurkan kebebasan berpikirnya. Ia ditangkap di Venesia, dituduh melakukan bid'ah, dan dijebloskan ke tangan inkuisisi. Awalnya, tuduhan terhadapnya masih kabur. Tapi semakin lama interogasi berlangsung, semakin jelas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Ia telah menentang klaim gereja tentang alam semesta yang terbatas. Ia telah menyatakan bahwa dunia-dunia lain, mungkin dengan kehidupan, ada di luar bumi. Ia telah mengatakan bahwa Tuhan tidak terpisah dari ciptaan, melainkan hadir dalam setiap atom keberadaan. Tahun 1593, Bruno dipindahkan ke Roma.
Di sanalah ia menghadapi kekuatan penuh inkuisisi. Persidangannya berlangsung selama 8 tahun, salah satu persidangan bid'ah terpanjang dan paling terkenal dalam sejarah. Bruno dituduh menyangkal ajaran utama Katolik, termasuk Trinitas Suci. Baginya, Tuhan bukan sosok tunggal, melainkan kekuatan yang menyeluruh. Keperawanan Maria, ia mempertanyakan mukjizat, percaya bahwa hukum-hukum ilahi bersifat alami, bukan supranatural. Hari penghakiman terakhir, baginya, keberadaan bukanlah sebuah rencana ilahi satu kali, tetapi siklus yang terus berulang. Tapi kesalahan terbesar Bruno di mata gereja adalah visinya tentang alam semesta yang tak terbatas. Karena jika alam semesta tidak terbatas, jika bintang-bintang hanyalah matahari lain, jika ada dunia-dunia lain selain bumi, maka bumi bukan pusat ciptaan Tuhan. Manusia bukan pusat semesta. Dan otoritas keagamaan hanyalah ilusi. Bagi inkuisitor, ini adalah penghinaan yang tak termaafkan. Jika Bruno benar, maka seluruh fondasi kekuasaan mereka akan runtuh. Maka, mereka menuntutnya untuk menarik kembali semua ajarannya. Mereka mengancamnya. Mereka menyiksanya. Mereka memberinya setiap kesempatan untuk menyerah. Tapi Bruno tidak tunduk. Baginya, kebenaran berada di luar jangkauan rasa takut. Bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan gereja yang luar biasa, ia tetap teguh, mengucapkan kata-kata terakhir yang akan dikenang selamanya. Mungkin kalian mengucapkan putusan ini dengan ketakutan yang lebih besar daripada ketakutan yang aku rasakan menerimanya. Kalimat ini menjadi legenda. Tindakan perlawanan terakhir terhadap sebuah lembaga yang ingin membungkamnya. Tanggal 8 Februari 1900, inkuisisi menjatuhkan vonisnya. Giordano Bruno dijatuhi hukuman mati. Hukuman yang dipilih untuknya bukan sekadar eksekusi, tapi salah satu metode yang paling brutal yang disediakan bagi mereka yang dianggap penghujat paling berbahaya, kematian di tiang api. Bagi gereja, eksekusi Bruno bukan sekadar hukuman bagi seorang pria, tetapi upaya untuk menghapus sebuah ide. Jika alam semesta memang tak terbatas, jika bintang-bintang lain juga memiliki dunia mereka sendiri, jika ada kehidupan di luar bumi, maka bumi bukanlah tempat istimewa. Maka manusia bukan pusat ciptaan. Maka otoritas keagamaan tidak lagi memiliki dasar. Dan karena itulah, mereka memilih untuk menghancurkannya. Namun, dalam usaha mereka mengubur ide-idenya dalam abu, mereka tanpa sadar menjadikannya abadi. Karena kematian Bruno bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah revolusi dalam pemikiran manusia. Pada pagi hari tanggal 17 Februari 1600, Giordano Bruno digiring melintasi jalanan Roma. Tangan terikat, mulut dibungkam, dan tubuhnya dipersiapkan untuk eksekusi di Campo de' Fiori. Alun-alun itu penuh dengan orang-orang. Sebagian terpaku dalam ketakutan, sebagian tak peduli, sebagian lagi diam-diam berduka untuk pria yang berani menentang dunia. Saat ia diikat ke tiang pembakaran, ia tetap diam. Bukan karena takut, tetapi karena mulutnya telah dijepit dengan besi, mencegahnya mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tapi Bruno tidak memohon. Ia tidak menangis. Ia tidak goyah. Api dinyalakan. Nyala itu menjalar, naik mengelilingi tubuhnya, tetapi tidak pada gagasannya. Bagi inkuisisi, ini seharusnya menjadi peringatan, sebuah pelajaran bagi mereka yang berani berpikir di luar batas. Namun bagi sejarah, ini menjadi simbol perlawanan, simbol keberanian, simbol bahwa pikiran tidak bisa dihancurkan,
Bruno dibakar hidup-hidup, tetapi visinya akan membakar masa depan. Selama berabad-abad, nama Bruno hampir terhapus dari sejarah. Ia ditiadakan dari buku pelajaran, dibungkam oleh waktu. Tetapi alam semesta yang ia gambarkan tak terbatas, penuh kehidupan tanpa ujung, tidak bisa dilenyapkan. Gagasannya tetap hidup, meresap ke dalam pemikiran ilmuwan, filsuf, dan pencari kebenaran di masa depan. Lebih dari 2 abad setelah kematiannya, pada tahun 1889, sebuah patung perunggu didirikan tepat di tempat ia dieksekusi. Hari ini, ia berdiri tegak di Campo de' Fiori, sebuah pengingat abadi bahwa tidak ada api, tidak ada institusi, dan tidak ada kekuatan sejarah yang benar-benar mampu membungkam pencarian akan kebenaran. Pengorbanannya tidak sia-sia. Para algojonya mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan tubuhnya, tetapi tidak dengan visinya, tidak dengan alam semesta yang tak terbatas, tidak dengan kebenaran yang kekal. Kisah Giordano Bruno bukan sekadar tragedi sejarah, tetapi juga peringatan dan inspirasi. Peringatan bahwa bahkan di zaman ini, pemikiran yang menantang status quo masih menghadapi perlawanan, sensor, dan penganiayaan. Inspirasi bahwa keberanian untuk membela ilmu pengetahuan, bahkan di ambang kematian, adalah tindakan paling kuat yang bisa dilakukan manusia. Dan kini, pertanyaannya ada pada kita. Jika dunia menuntut kita untuk diam, akankah kita memiliki keberanian untuk berdiri seperti yang dilakukan Bruno? Karena pada akhirnya, satu-satunya gagasan yang bertahan adalah yang layak diperjuangkan hingga akhir. Jika kisah ini menggugah Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Apakah Giordano Bruno seorang visioner yang melampaui zamannya? Atau seorang pemberontak tanpa batas? Apakah Anda percaya bahwa alam semesta memang tak terbatas seperti yang ia klaim? Dan siapa lagi tokoh tersembunyi dalam sejarah yang seharusnya tidak dilupakan? Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak pengetahuan tersembunyi, sejarah yang hilang, dan kebijaksanaan esoterik, subscribe, karena ini baru permulaan. Terima kasih telah menonton.